keganasan. Proses keganasan. Seperti apa sih itu keganasan? Keganasan atau kanker adalah kondisi di mana sel-sel abnormal dalam tubuh berkembang secara tidak terkendali. Sel-sel ini dapat menyerang jaringan sekitarnya dan menyebar ke bagian tubuh lainnya melalui proses yang biasanya disebut sebagai metastasis. Keganasan merupakan penyakit yang serius dan dapat mempengaruhi berbagai organ dan jaringan dalam tubuh. Kondisi ini dapat mengancam kehidupan seseorang jika tidak diobati dan tidak dikelola dengan baik. Keganasan disebabkan oleh beberapa kombinasi dan faktor-faktor genetik dan lingkungan. Berikut di bawah ini adalah beberapa penyebab umum terjadinya keganasan. Yang pertama disebut sebagai faktor genetik. Beberapa jenis kanker dapat disebabkan oleh mutasi atau perubahan genetik yang diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya. Mutasi genetik ini dapat mengakibatkan risiko seseorang mengalami kanker atau keganasan. Yang kedua yaitu faktor umur. Risiko kanker cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Hal ini mungkin karena akumulasi kerusakan genetik dalam sel-sel tubuh seiring waktu. Paparan zat karsinogenik. Paparan jangka panjang terhadap zat karsinogenik dalam lingkungan dapat menyebabkan kerusakan pada DNA dan memicu perkembangan sel kanker. Contohnya paparan radiasi ionisasi seperti sinar matahari berlebihan atau radiasi medis yang berlebihan. Paparan asap rokok, paparan bahan kimia beracun seperti abses, polusi udara, dan beberapa bahan kimia industri. Yang keempat yaitu merokok dan penggunaan tembakau. Merokok dan penggunaan produk tembakau lainnya seperti cerutu dan cerutu pita telah terbukti menjadi penyebab utama berbagai jenis kanker, termasuk kanker paru-paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, dan kanker pankreas. Yang kelima yaitu gaya hidup tidak sehat. Faktor gaya hidup yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko terkena kanker, termaksud pola makan yang buruk, misalnya makanan tinggi lemak, rendah serat, dan rendah nutrisi, kekurangannya aktivitas fisik, obesitas, dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Yang keenam yaitu infeksi menular. Beberapa infeksi menular tertentu dapat meningkatkan risiko kanker. Contohnya seperti infeksi human papillomavirus atau bisa disebut juga HIV. Dapat meningkatkan risiko kanker leher rahim, kanker anus, dan kanker mulut. Infeksi hepatitis B dan C dapat menyebabkan kanker hati, dan infeksi Helicobacter pylori dapat meningkatkan risiko kanker lambung. Selanjutnya yaitu teori inisiasi dan promotor kesehatan. Teori inisiasi menyatakan bahwa perubahan genetik yang tidak terkendali atau mutasi pada materi genetik atau bisa disebut DNA sel merupakan langkah pertama dalam perkembangan kanker. Mutasi dapat disebabkan oleh faktor lingkungan seperti paparan bahan karsinogenik atau faktor genetik bawaan. Mutasi genetik ini merusak mekanisme kontrol pertumbuhan normal sel-sel tubuh, yang pada gilirannya memungkinkan sel-sel ganas untuk berkembang biak dan membentuk tumor. Kemudian, promotor keganasan. Teori promotor keganasan menekankan peran faktor-faktor promotor dalam perkembangan kanker setelah inisiasi terjadi. Faktor promotor adalah faktor-faktor yang tidak secara langsung menyebabkan mutasi pada DNA, tetapi mereka mendorong pertumbuhan sel-sel yang telah mengalami mutasi. Misalnya, paparan jangka panjang terhadap bahan kimia tertentu atau konsumsi makanan tertentu dapat memberikan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sel-sel kanker yang sudah ada. Thank you for watching.